Ya. Dinda Putri Wahidah. Hadir. Yang selanjutnya Herlina Agustini. Hadir. Kusnusipa. Hadir. Juliana. Hadir. Kurnia Wahyuni. Lutfiana. Hadir. Dan Mazida. Hadir. Kurianto Nisa. Hadir. Saskia Yanti Casali. Hadir. Ya, Suburia. Hadir. Ya, Zalwa Nadia. Hadir. Zuhratul Afiani. Hadir. Ya, berarti hari ini masuk semua ya. Ya. Ya baik. Pada pembelajaran kita sebelum kita masuk materi, mungkin pernah belajar nggak di rumah? Ya, jelas ya. Sebelum ibu beranjak ke materi, saya tanya dulu, coba. Nah, sekarang kita membahas masalah toharoh. Coba, siapa yang tahu dan pernah belajar di rumah apa itu toharoh? Ayo, angkat tangannya. Ayo. Ya, toharoh. Ya, toharoh artinya ada dua. Pertama menurut bahasa dan menurut istilah. Ya, toharoh menurut bahasa itu artinya seperti kata temannya tadi, yaitu suci atau bersih. Ya, itu. Kemudian segala sesuatu sebelum kita melakukan ibadah itu harus kita suci, bersih. Ya, supaya apa? Supaya ibadah kita diterima oleh siapa? Ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke materi toharoh. Ya. Pada pembahasan toharoh, ya, kita lihat dulu ya definisi toharoh. Pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa itu artinya suci atau bersih. Ya, kata lain dari toharoh itu dalam bahasa Arabnya itu an-nazafatu at-toharatu. Ya, seperti hadis yang menyatakan an-nazafatu minal iman. Ya, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ya, makanya sebelum melakukan ibadah kita harus benar-benar bersih. Ya, suci dari apa? Suci dari hadas dan najis. Itu ya. Menurut bahasa, toharoh itu artinya suci atau kebersihan. Nah, sedangkan menurut istilah, toharoh itu artinya menyucikan diri, menyucikan diri, pakaian, badan, tempat dari hadas dan najis. Itu arti toharoh menurut istilah. Ya, sekali lagi toharoh menurut istilah artinya menyucikan badan, pakaian. Macam-macam toharoh itu ada berapa? Pertama toharoh ma'nawiyah, toharoh ma'nawiyah dan toharoh hissiyah. Coba saya tanya, apa itu toharoh ma'nawiyah? Ya, toharoh hati. Artinya menyucikan hati dari perbuatan syirik dan maksiat. Contoh perbuatan maksiat itu seperti apa? Syirik, iri, kemudian dengki, ya, sombong, takabur. Itu adalah semua itu adalah sifat ya tidak boleh ada dalam diri kita. Nah, toharoh ma'nawiyah itu bagaimana cara menyucikan? Ya, dengan cara berzikir atau berbuat kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua toharoh hissiyah. Ya. Apa itu toharoh hissiyah? Toharoh badan. Ya, artinya menyucikan diri dari hadas dan najis. Nah, bagaimana cara membersihkan? Ada 3 hal cara membersihkan hadas dan najis. Kalau hadas kecil itu membersihkan dengan cara
sekarang menurut Ibnu Rusyid, ya, toharoh dibagi menjadi dua juga. Pertama, toharoh dari hadas, kemudian toharoh dari najis. Ya, tentunya hadas itu dibagi berapa? Dua. Pertama, ya, hadas kecil dan hadas besar. Kalau toharoh dari najis, najis dibagi berapa? Tiga. Pertama, najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughalazah. Najis mughalazah. Nah, itu ya, itu harus dihafal. Nah, kemudian alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Nah, alat yang digunakan untuk bersuci itu ada tiga. Pertama, harus menggunakan air. Air dulu. Kalau ada air, maka harus menggunakan air. Kemudian yang kedua, menggunakan tanah atau debu. Yang ketiga baru menggunakan batu atau kalau tidak boleh menggunakan batu. Ya, batu itu harus ganjil. Ya, misalkan batunya beristinja BAB. Dalam keadaan di dalam hutan misalkan tidak ada air, ya, cara membersihkannya dengan cara menggunakan batu. Ya, batunya harus ganjil. Satu, jangan dua, harus tiga. Ambil batunya tiga. Satu dulu. Kalau satu masih belum bersih ya, ya belum tentu belum bisa bersih. Kemudian tiga, kemudian lima. Ya, kemudian tujuh. Ya, kalau udah membersihkan buang lagi. Tapi jangan memakai batu yang basah. Harus menggunakan batu yang kering. Sudah jelas? Ya, itu adalah alat-alat yang digunakan untuk bersih. Nah, sekarang sebelum kita tutup materi ini, mungkin ada yang mau ditanyakan? Apa? Sudah jelas semua? Ya. Sedikit ya, lupa dulu tadi dalil yang menjelaskan tentang toharoh. Ayo, siapa yang bisa? Apa dalil yang menjelaskan tentang toharoh? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya apa? Sesungguhnya dari orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Ya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Itu dalil yang menjelaskan tentang toharoh. Ya. Sekarang silahkan ibu buat kelompok 3 ya. Silahkan kerjakan. Tadi sebutkan kesimpulan ya, apa yang ibu bahas tadi ya. Silahkan cari kelompok masing-masing. Itu ada sana sudah apa-apa ya. Nah, kelompok 1 itu diketuai sama Mazidah ya. Kemudian kelompok 2 diketuai sama Anissa. Ya, yang ketiga kelompok 3 diketuai sama Aulia. Nah, di sana tugas kelompok itu menjelaskan ya, sebutkan kesimpulan apa yang bisa diambil dari penjelasan buku tadi. Sudah? Ya. Ya, sekarang saya tanya ya, kelompok pertama. Ya, kelompok pertama. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, macam-macam toharoh itu ada berapa? Ya, ada 2. Coba Dinda, macam toharoh ada 2 ya. Ya, pertama Toharoh manawiyah dan toharoh hissiyah. Nah, itu ya pertanyaan. Sekarang kelompok 2. Anissa, di sana toharoh itu meliputi apa saja? Hal-hal yang meliputi toharoh.
pertama apa? Berwudu, kemudian ya mandi dan tayamum. Itu ya hal-hal yang meliputi daripada toharoh. Dia harus berwudu, kemudian mandi dan tayamum. Nah, kelompok 3. Kelompok 3 itu sebutkan alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Ya, apa saja alat-alat yang digunakan untuk bersuci? Pertama, Menggunakan air. Ya, yang kedua, debu atau tanah. kemudian selanjutnya dengan menggunakan batu. Itu ya tadi kesimpulan yang udah Ibu jelaskan ya. Silakan kembali ke posisi semula. Ya, itu ya pembahasan kita mengenai toharoh. Ya, silakan minggu depan kita akan membahas masalah bersuci dari hadas dan najis. Silakan dipelajari di rumah. Ya, baiklah, pada hari ini kita tutup materi kita ya tentang toharoh. Minggu depan lagi kita akan bertemu kembali. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat ya. Amin. Sebelum kita tutup, silakan doa dipimpin oleh Anissa. Silakan. Bismillah.